Shalom, selamat hari baru di hari Rabu. Puji Tuhan buat Bapak Ibu Saudara, kita kembali berjumpa. Mari kita awali persekutuan kita hari ini dengan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat hari yang baru. Di hari ini kami boleh kembali bersekutu, membawa pujian, menyembah Engkau. Kami percaya hadirat-Mu boleh memenuhi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Mana-mana Tuhan panggil. Haleluya. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya ada. Tuhan panggil, saya ada. Tuhan panggil, saya ada. Tuhan panggil, saya ada. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di Sekali lagi dari ladangnya awal. Tuhan. Mana-mana. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan panggil, maka kita sedang saya bekerja. kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di Tuhan ladangnya panggil, Tuhan. saya ada. Tuhan panggil, saya ada. Tuhan panggil, saya ada. Tuhan panggil, saya ada. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja. Kerja buat Tuhan, selalu manis. Kerja buat Tuhan, selalu manis. Dia pikul salib, selalu manis. ayo kerja. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan, Kerja buat Tuhan, selalu manis. Dia pikul salib, selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Manis, manis, ikut 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 Tuhan selalu manis. haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, dengan pujian ini kita diingatkan kembali bahwa kalau kita masih sehat, ketika kekuatan itu masih ada dalam hidup kita,
berarti ada rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan adalah Tuhan mau kita kerja bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita bukan hanya bernyanyi, tapi marilah kita juga akan berdoa. Dan sebelum kita berdoa Bapak Ibu Saudara, biarlah kita membaca firman Tuhan serta merenungkannya. Mari kita akan siapkan hati kita untuk firman Tuhan yang akan kita terima hari ini. Haleluya. Haleluya. Bapa dalam surga, kami siapkan hati kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur buat waktu yang baru, kehidupan yang baru yang kami daripada Tuhan. Dan kami juga menerima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Dan biarlah saat ini kami boleh membuka kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar dan menerima firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan melihat bersama-sama di dalam firman Tuhan Matius pasal yang ke-16. Firman Tuhan berkata, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Matius 16 ayat 21 berkata, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya lanjutkan, saya akan mengajak kita melihat kembali. Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Sebelum saya lanjutkan, siapa itu pihak tua-tua? Pihak tua-tua adalah orang yang memang saat itu secara usia mungkin dia sudah lebih lanjut umurnya. Sehingga secara otomatis orang yang tua itu punya banyak pengalaman dalam kehidupan yang panjang yang sudah dilewati. Dia sudah pernah melakukan kesalahan, belajar dari kesalahan, dan ketika dia sudah tua, dia berbicara kepada orang-orang yang lebih muda, tentunya memberikan nasihat supaya yang muda jangan melakukan kesalahan lagi. Jadi orang-orang tua ini sesungguhnya adalah orang-orang yang sudah kaya dengan pengalaman. Dan mereka bijaksana, karena apa? Mereka tahu kesalahan dan mereka mengajarkan supaya yang muda, yang selanjutnya tidak melakukan kesalahan yang sama. Siapa imam-imam kepala? Imam adalah orang yang mewakili umat Yahudi pada waktu itu untuk berdoa kepada Tuhan. Seorang pemimpin, dan tentunya pemimpin ini harus memimpin kepada jalan yang benar, jalan yang baik. Ahli-ahli Taurat. Kalau dikatakan ahli berarti dia sudah membaca, dia sudah belajar, dan dia sudah mengerti kalau apa yang dituliskan Taurat, apa yang harus dilakukan. Tapi firman Tuhan hari ini begitu jelas mengatakan bahwa Yesus akan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua. Padahal pihak tua-tua itu kaya dengan pengalaman, bijaksana. Tapi Yesus menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua. Yesus banyak menanggung penderitaan dari imam-imam kepala. Di mana sebenarnya imam kepala adalah yang membawa atau memimpin umatnya kepada Tuhan di dalam kebenaran tentunya. Di dalam kebenaran Tuhan, bukan kebenaran manusia. Dan itulah tugas seorang imam. Lalu Yesus akan menderita dari ahli-ahli Taurat. Orang yang mengerti perintah Allah yang diberikan Tuhan kepada umat Israel, 10 perintah Allah supaya umat Israel tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dan mereka adalah yang mengerti, mereka belajar, dan mereka mengajar, memberitahukan kepada orang banyak. Tetapi menarik sekali, di sini dikatakan Yesus menanggung banyak penderitaan.
Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, lalu dibunuh. Bukan hanya menderita, dibunuh. Tapi puji Tuhan, pengharapan kita, inilah sukacita kita. Dan dibangkitkan pada hari ketiga. Artinya Yesus akan menderita, tapi dia tidak menderita selamanya. Dia akan menang. Kenapa dia harus menderita? Kenapa dia harus dibunuh? Kenapa dia harus dibangkitkan? Nanti kita akan lihat Bapak Ibu Saudara. Ayat 22, salah seorang murid Tuhan bernama Petrus berkata, Petrus menarik Yesus ke samping, menegur Yesus, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Bapak Ibu Saudara, menarik sekali. Terkesan Petrus ini adalah murid yang baik, karena dia memang tidak menginginkan Yesus menderita. Dia seperti memberikan pernyataan kepada Tuhan, pada Yesus saat itu, bahwa dia siap melindungi Yesus dari segala kesusahan yang akan dialami oleh Yesus. Tetapi Yesus berkata dalam ayat yang ke-23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Di sini Bapak Ibu Saudara dengan jelas bahwa sebenarnya apa yang Yesus katakan, bahwa dia akan menderita, dia akan dibunuh, dan dia akan bangkit, itu bukanlah satu hal yang harus dihindari oleh Yesus. Karena apa? Yesus harus jalani itu. Kembali kepada firman Tuhan, Yesus berkata, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, walaupun baik, tapi kalau yang baik itu hanya berasal daripada pikiran manusia, itu bukan kehendak Allah Bapak Ibu Saudara. Walaupun menderita, tetapi itulah yang menjadi kehendak Allah, maka itulah yang harus kita lakukan. Yesus menjadi teladan bagi kita. Dia tidak takut menderita, dia tidak takut dibunuh, dia tidak takut turun dalam kerajaan maut. Karena apa? Dia mau melakukan apa yang dipikirkan atau apa yang direncanakan oleh Allah. Dalam kehidupan kita mengiring kepada Tuhan, kita percaya bahwa keselamatan itu diberikan kepada kita menjadi anugerah. Dan hari-hari ini kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau dalam kehidupan kita ada masalah, ada tantangan, ada persoalan, maka kita jangan takut dengan masalah. Bukan berarti kita lari dari masalah, bukan berarti kita tidak bisa bersuka cita ketika ada persoalan, ada masalah, ada kesusahan. Tetapi hadapilah itu bersama dengan kekuatan dari Allah. Karena Allah beserta dengan kita. Karena Allah mau kita menang atas masalah kita. Allah mau kita memikirkan rencana Allah adalah rencana yang terbaik bagi kita. Manusia hanya bisa berpikir kalau sakit itu penderita, kalau tidak punya kekayaan itu menderita, kalau tidak punya kekuasaan itu penderita, kalau dihina, kalau dicemooh itu penderitaan. Itu pikiran manusia. Kalau saya banyak memberi, saya akan kelaparan, saya akan kekurangan. Enakan dia dong, itu pikiran manusia. Tapi apa yang dipikirkan Allah berbeda Bapak Ibu Saudara. Menarik sekali dalam ayat yang 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kita adalah orang Kristen, pengikut Kristus. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Menyangkal diri kita, memikul salib kita, dan mengikut Tuhan. Menyangkal diri kita. Mungkin kita tadinya seorang yang mungkin memikirkan hal yang baik bagi kita. Tapi kalau apa yang baik bagi kita berbeda dengan apa yang Tuhan pikirkan, maka kita siap untuk menyangkal diri kita. Saya tuh nggak bisa seperti ini. Tapi kalau Tuhan mau kita berbeda, maka kita berubah. Karena Tuhan mau
hal yang berbeda dalam kehidupan kita. Amin. Memang tidak mudah untuk berubah, tapi waktu kita berubah itu sebuah proses bersama dengan Tuhan. Dan waktu kita menjalani proses, itu adalah jalan Tuhan untuk kita menerima janji Tuhan dalam hidup kita. Para pelayan di pesta pernikahan di Kana, waktu Yesus perintahkan mengisi tempayan itu dengan air, tempayan untuk membasuh kaki Bapak Ibu. Sedangkan yang dibutuhkan adalah air minum. Kalau pikiran manusia, masa orang minum dari tempat pencucian kaki? Tetapi karena para pelayan pesta ini sudah diberitahu oleh Ibu Yesus Maria untuk melakukan apa yang Yesus perintahkan, mujizat terjadi. Dalam kehidupan Bapak Ibu juga saudara seperti itu. Kalau kita bertahan, kita tidak mau berubah, kalau kita tidak mau menyangkal diri kita, sulit bagi kita untuk mengalami mujizat. Tapi kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan, lewat perubahan, lewat menyangkal diri kita. Para pelayan itu mengisi air dan air anggur. Air berubah menjadi air anggur. Bahkan pemimpin pesta mengatakan, belum pernah ada orang menyiapkan pesta dan menyediakan anggur yang terbaik sampai akhir seperti itu. Saudara yang kasih Tuhan, kita harus menyangkal. Lalu apa? Pikul salib. Yang kita cari di dunia ini apa? Kebutuhan hidup kita. Kita harus makan, kita harus punya pakaian, kita harus punya tempat tinggal, kita harus punya masa depan. Benar Bapak Ibu Saudara. Tapi apakah itu menjadi yang utama dalam hidup kita? Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, jangan khawatir. Boleh katakan sama-sama, taruh tangan di dada, jangan saya kuat, saya tidak khawatir. Saya tidak khawatir. Enggak gampang Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena manusia itu merasa kalau bukan saya siapa lagi. Masing-masing memikirkan dirinya sendiri. Jangan lupa, Tuhan tidak memikirkan dirinya sendiri. Ada Tuhan yang memikirkan kita. Amin. Jadi Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu mampu melakukan segala perkara. Apa yang kita butuhkan, Tuhan pasti menyediakan. Yang percaya, katakan amin. Haleluya. Pikul salib Bapak Ibu Saudara. Tadi kita nyanyi ya, biar pikul salib selalu manis. Pujiannya gembira Bapak Ibu Saudara. Padahal kata-katanya mengerikan Bapak Ibu Saudara. Pikul salib. Tapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, yang pertama harus menyangkal dirinya. Kita harus berubah. Bukan apa yang kita pikirkan, bukan apa yang kita mau. Tapi apa yang Tuhan pikirkan, rencana Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki, itulah yang kita jalani. Ada orang, kapan waktu saya untuk istirahat? Hari Minggu, hari saya untuk istirahat. Hari Minggu adalah hari untuk beribadah. Percayalah Bapak Ibu Saudara, lebih banyak ke gereja, lebih sehat tubuh kita. Jangan pikir kita istirahat kalau dari Senin sampai Sabtu kita kerja. Lalu hari Minggu kita berpikir kita istirahat, lalu kita tidak ke gereja. Tapi justru orang yang dari Senin sampai Sabtu sibuk beraktivitas. Bapak Ibu bisa buktikan, Bapak Ibu perhatikan, orang yang kerja buat Tuhan itu gak ada capeknya. Dia ada capek tapi dia tetap semangat. Karena apa? Hati dan pikirannya tertuju kepada Tuhan. Sepertinya dia tidak memiliki waktu pribadi untuk dirinya untuk beristirahat. Tuhan kasih hikmat, waktu dia punya kesempatan untuk beristirahat, dia beristirahat dan Tuhan memberkati istirahatnya berkualitas. Sehingga ketika dia mungkin hanya terlelap sejenak, dia bangun, dia menerima kekuatan yang sempurna daripada Tuhan. Karena Tuhan berkenan atas kehidupannya. Inilah cara hidup kita untuk mengikut Tuhan. Kalau orang dunia, aduh saya harus istirahat, saya begini. Ada orang bilang begini, oh saya gak bisa tidur. Kalau hari Sabtu tuh kalau misalnya belum tengah malam, kita harus menyangkal diri kita. Saya harus bisa tidur sekarang. Karena apa? Besok saya akan melayani Tuhan. Besok saya akan beribadah kepada Tuhan. Besok saya akan kerja buat Tuhan. Memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tidur Bapak Ibu Saudara. Itulah namanya menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan.
Yang ada dalam pikiran kita adalah memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, biarlah hari ini kita boleh tetap semangat bersama dengan Tuhan. Kita bekerja buat Tuhan. Haleluya. Mari kita akan menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yesus. Mari kita membawa hidup kita ada dalam naungan Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Haleluya, Yesus. Kita rasakan kemuliaan Tuhan. Selamanya kami bisa merasakan hadirat Tuhan. Haleluya. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, amin, amin. Ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Mari kita menyanyikan dengan percaya. Kau yang menetapkan, bukan hanya menetapkan, tapi Tuhan mencurahkan kuasa dari tahtanya Tuhan. Kuasa dari tahta, sehingga terjadi kebangkitan roh Tuhan dalam hidup kita. Bangkitkan rohmu, selamanya Kau Tuhanku, sehingga kita bisa menjadikan Dia yang terutama di haleluya. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam selamanya. Haleluya. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Dalam hidup ini tangan kita terbatas, Bapak Ibu Saudara. Ada yang harus kita lepaskan, sehingga akhirnya tangan kita kosong dan bisa meraih sesuatu yang baru untuk kita pegang dan tidak kita lepaskan. Tentunya yang kita lepaskan adalah hal yang kurang bermanfaat atau kurang baik, Bapak Ibu Saudara. Yang kita ambil, yang kita pegang adalah yang terbaik, yang tidak akan kita lepaskan selama-lamanya. Apa yang harus kita lepaskan? Penyangkalan diri kita. Sehingga waktu kita melihat diri kita, kita harus berubah. Ikuti kehendak Tuhan. Kita berubah. Kita jalani, kita taat, kita dengar-dengaran sama Tuhan. Waktu Tuhan kasih tugas kita untuk melayani Tuhan, kerja buat Tuhan, kita ikuti. Kita lepaskan hak kita untuk diri kita, untuk bisa yang enak buat diri kita. Atau hal yang mungkin bagi kita merasa senang kalau orang memuji kita, menghargai kita. Kita lepaskan itu semua. Lalu setelah kita lepaskan, ada sesuatu yang harus kita pegang. Yaitu apa? Pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Hadirat Tuhan. Amin. Persekutuan dengan Tuhan. Ya, Itu Tuhan. yang kita pegang dalam hidup kita. Dan jangan pernah lepaskan. Itulah yang namanya anugerah. Itu yang namanya pengharapan di dalam Amin. Tuhan. Dalam anugerah-Mu, haleluya. Dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang
kuasa itu membangkitkan roh kita, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam selamanya. Selamanya Kau Tuhan, Mari jadikan Dia yang utama di dalam hidup kita yang selama-lamanya. terutama di Amin. hidupku. Haleluya. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam. Sekali lagi, selamanya. Selamanya Kau Tuhan, segala puji, hormat kami menaikkan hanya bagi yang nama Tuhan. Haleluya. terutama di hidupku. Amin. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam. Selamanya. Selamanya Kau Tuhanku, Yang terutama. yang terutama di hidupku. Haleluya. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam. Takkan ku lepaskan. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam. Pengharapan di dalamku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Pengharapan hanya Kami di mau mengikut dalam. Tuhan sekarang dan selamanya. Pengharapan hanya di Tuhan. dalam Haleluya. Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur, kami muliakan nama Amin. Amin. Yesus Tuhan. Haleluya. Selamanya Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, seperti firman-Mu berkata, ketika kami mengikut Engkau, maka yang pertama kami harus menyangkal diri kami Ya sendiri. Tuhan. Yang kedua, kami harus bersedia untuk memikul salib. Dan yang ketiga, Tuhan, adalah kami harus mengikut Tuhan. Oh, Tuhan, kami adalah pengikut-Mu, Tuhan. Yesus. Kami mau, Tuhan, melakukan ini semua. Jadilah firman-Mu atas kehidupan kami. Amin. Haleluya. Ya Tuhan. Haleluya. 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 Mengikut Yesus, itulah kekuatan jiwaku. Haleluya. 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 Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku Lepas semua hakku untuk mengenal mengenal kehendak-Mu di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Kami yakin anugerah-Mu mampu. Ku yakin anugerahnya mampu jadi
mengantarkan kita untuk berdoa. Pujian ini juga mengantarkan kepada kita untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah hamba Tuhan. Dan hendaklah kita menjadi hamba yang taat dan setia kepada Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan buat waktu kami boleh menyembah-Mu. Terima kasih kami merasakan kuasa-Mu dan hadirat-Mu ada bersama dengan kami. Kami percaya hari ini kami sudah berjumpa dengan Engkau dan akan membawa perubahan yang besar dalam hidup kami. Hidup kami akan menjadi serupa dengan Engkau. Kami akan berubah di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Memikirkan bukan apa yang kami pikirkan dengan kekuatan kami sebagai manusia, tapi kami mulai melakukan apa yang Engkau pikirkan dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat semua yang beribadah pada hari ini, yang mengikuti persekutuan kami pada saat ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, hamba-Mu berdoa Tuhan, berikan kemenangan bagi mereka. Berikan kekuatan dalam hidup mereka untuk mereka bisa mengalahkan segala tantangan yang ada, supaya mereka boleh menjadi pemenang di dalam Engkau. Kehidupan mereka boleh semakin kuat di dalam Engkau. Apapun bisa terjadi dalam kehidupan mereka, tapi kami percaya kuasa Tuhan akan menguatkan mereka, akan membangkitkan mereka, akan menunjukkan kepada mereka bahwa kuasa Tuhan sangat besar. Kuasa Tuhan dapat diandalkan bagi kehidupan kami sebagai manusia. Dan biarlah selanjutnya kehidupan kami adalah mengiring bersama dengan Tuhan. Kehidupan kami adalah menjadi orang yang mengikut kepada Tuhan. Biarlah kehidupan kami semakin berkurang dan Yesus yang semakin bertambah. Hidup kami dilihat oleh orang-orang sekitar kami bahwa ada Tuhan dalam hidup kami. Kami bisa menjalani hari-hari di dalam keterbatasan kami, di dalam pergumulan kami. Semua hanya karena anugerah daripada Tuhan. Hanya oleh kemurahan Tuhan. Dan inilah yang kami saksikan. Supaya mereka boleh percaya kepada Tuhan. Supaya mereka boleh kembali kepada jalan-Mu. Supaya mereka boleh semakin kuat di dalam iman percaya kepada Tuhan. Kami berdoa, kami mengakhiri persekutuan kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.